Kita masuk pada ayat ke-63 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian, maksudnya Bani Israel. Kemudian kami angkat di atas kepala kalian Bukit Tur. Kemudian Musa mengatakan, ambillah apa yang Allah telah berikan kepada kalian bikuwah, dengan betul-betul mengambil. Wadhkuru, dan ingatlah ma fihi, yang ada padanya, maksudnya amalkan yang ada padanya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Thumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, min ba'di dzalika, setelah mengambil perjanjian itu. Falaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah kepada kalian, lakuntum minal khasirin, tentu kalian termasuk hamba Allah yang rugi. Di dua ayat ini ada satu kisah yang menarik, kisah tentang diangkatnya Bukit Tur di atas kepala-kepala Bani Israel. Ini yang kita akan kisahkan dari dua ayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal dulu tentang Bukit Tur ini. Di mana sebenarnya Bukit Tur ini? Sepakat para ulama bahwa Bukit Tur yang selalu dijadikan sumpah dalam Al-Quran itu, wattini wazzaitun wa turi sinin, adalah tempat di mana lokasi Nabi Musa alaihi salatu wassalam memperoleh wahyu Taurat. Tetapi di mana lokasinya? Menjadi beberapa khilaf dari kalangan mufassirin tentang di mana letak Tur yang diangkat di atas kepala Bani Israel itu. Versi yang pertama, bahwa Bukit Tur itu lokasinya di Gunung Munajah, di sisi Gunung Musa, letaknya di semenanjung Sinai, artinya di wilayah Mesir. Jadi yang pertama, versi yang pertama, bahwa Bukit Tur itu ada di wilayah Mesir. Kemudian versi yang kedua, bukan, Bukit Tur itu bukan di Mesir. Maksudnya pada peristiwa yang kita akan kisahkan di sini, tetapi letaknya di negeri Syam. Di negeri Syam, atau lebih tepatnya di daerah Suriah hari ini. Disitulah ada gunung yang tandus namanya Bukit Tur Sina, dan itu pula yang jadi sumpah dalam surah Tin. Tetapi ada juga versi yang ketiga, bahwa Bukit Tur itu di sebelah selatan Nablus. Nablus itu daerah Palestina. Disitulah
tempat Bukit Tur yang ada pada kisah yang ingin kita kisahkan di malam hari ini. Jadi ada 3 versi, ada yang mengatakan Bukit Tur itu di mana? Di Mesir. Yang kedua di Syam, Suriah, dan yang ketiga di Palestina. Taib. Bagaimana kisahnya? Kenapa sampai Bukit Tur itu diangkat ke atas kepala Bani Israel dan hendak dibantingkan di kepala mereka? Sebelum saya kisahkan penyebabnya, saya ingin urut sedikit. Nggak masalah kita murojaah, supaya makin mungkin antum ketika menceritakan kisah Bani Israel ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berpamitan kepada Bani Israel dan hendak mengambil undang-undang Taurat selama 30 hari. Awalnya 30 hari, tapi jadi menjadi 40 hari nantinya. Lah ketika itu Musa alaihi salatu wassalam diperintah untuk berpuasa selama 30 hari itu. Kemudian di hari yang ke-30, karena Musa akan berdialog dengan Allah, maka dia pun kemudian mengunyah daun pepohonan supaya tidak bau mulutnya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk menahan puasanya, jangan dibatalkan. Kemudian ditambah 10 hari berikutnya, artinya jumlahnya 40 hari. Lah kita tahu bahwa ketika kepergian Musa, Bani Israel ini dititipkan kepada Harun, abangnya, juga sekali dia juga seorang nabi. Kemudian Musa pun meminta kepada Harun untuk menjaga akidah Bani Israel, karena Bani Israel ini masih terpaut akidah mereka dengan akidahnya orang-orang Mesir, menyembah berhala patung anak sapi. Maka Musa betul-betul menitipkan kepada Harun. Masalahnya Harun itu kan orang yang lembut, tidak sekeras Nabi Musa. Lah dari sini kemudian Harun tidak bisa mencegah ketika Samiri melakukan ulah, membuat patung anak sapi yang kemudian disembah oleh sebagian besar Bani Israel, dan itulah kekufuran terbesar di tengah-tengah Bani Israel, menyembah patung anak sapi kembali dari tauhid menjadi syirik. Lah sementara Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika ke Bukit Sainai itu membawa 70 orang pilihan, supaya mereka menyaksikan dan orang yang pertama kali mengamalkan Taurat. Sebab kalau yang 70 ini sudah mampu dan siap mengamalkan Taurat, berarti yang lainnya akan mudah, karena 70 orang ini kan pemimpin-pemimpinnya. Nanti tinggal dari 70 orang ini disebarkan ke masyarakat Bani Israel. Makanya sengaja oleh Musa dibawa 70 orang pilihan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat keletihan 70 orang ini, karena bagaimanapun kekuatan seorang nabi kan berbeda dengan umatnya. Yang 70 orang ini keletihan di jalan sehingga istirahat. Nabi Musa tidak mau istirahat, dia tetap berjalan, sehingga ditinggalkanlah 70 orang ini dan akan menyusul. Lah kemudian Musa alaihi salatu wassalam ketika sampai di Bukit Sainai itu, di Bukit Tur, maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab perjanjian lama Taurat gitu ya, dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menemui Nabi Musa, bukit itu dipenuhi dengan asap dan sangat menakutkan, karena Allah Subhanahu wa taala akan turun dan berdialog dengan Musa. Jadi dipenuhi dengan asap bukit itu. Kemudian Musa pun setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah dialog
antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Disinilah Musa dikenal sebagai Kalimur Rahman, nabi yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara dengan Musa. Maka tersematkan gelar kepada Nabi Musa Kalimur Rahman atau Kalimullah, nabi yang banyak berdialog dengan Allah. Walaupun nabi yang banyak berdialog dengan Allah itu tidak Musa saja Kalimur Rahman itu, ada Nabi Adam dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah disinilah kemudian di antara dialog-dialog tersebut juga sering disebutkan dalam kitab Tauhid. Seperti juga disebutkan dalam kitab Tauhid ketika bicara tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Walaupun sebagian ulama ada yang melemahkan riwayatnya. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdialog dengan Allah. Salah satu dialognya, ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu, satu kalimat yang bisa aku jadikan untuk mengingatmu dan aku jadikan untuk berdoa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, semua orang mengucapkan kalimat ini, saya tidak mau, saya ingin kalimat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul la ilaha illallah. Katakan ya Musa la ilaha illallah. Sampai 3 kali Musa menginginkan kalimat lain, tetapi Allah tetap meminta agar Musa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasannya, ya Musa, lau anna as-samawati as-sab'i wal aradina as-sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kau tidak tahu keagungan kalimat ini. Kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang di satu neraca, kemudian la ilaha illallah ditimbang di neraca satunya, tentu la ilaha illallah jauh lebih berat timbangannya dibandingkan langit dan bumi. Menunjukkan agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya, karena itu kalimatut tauhid, kuncinya orang masuk surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Maka Musa pun kemudian terdiam melihat bagaimana keagungan kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian Musa bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ayu ibadika atqa. Ya Rabb, kira-kira hambamu yang paling bertakwa itu siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, alladzi yadhkur wa la yansa. Orang yang selalu ingat kepadaku dan tidak pernah lupa, itulah orang yang bertakwa. Kemudian Musa bertanya lagi, fa ayyu ibadika ahda. Siapa di antara kamu yang hamba kamu ya Rabb yang paling berpetunjuk? Maka Allah menjawab, alladzi yattabi'ul huda. Ya, orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian bertanya lagi, ayyu ibadika ahkam. Siapa dari hambamu ya Rabb yang paling bijak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi yahkum linnas kama yahkum li nafsi. Orang yang berhukum kepada manusia sebagaimana dia berhukum kepada dirinya sendiri. Kemudian Musa bertanya lagi, fa ayu ibadika a'lam. Siapa di antara hambamu yang paling alim? Maka Allah mengatakan, alimun la yashba minal ilmi. Seorang alim tetapi tidak kenyang untuk talabul ilmi. Walaupun dia sudah alim, tetap dia belajar. Kemudian bertanya lagi, fa ayyu ibadika a'az. Ya Rabb, lalu siapa dari hambamu yang paling mulia? Maka Allah mengatakan, alladzi idza qaddar ghafar. Orang yang kalau ditakdirkan berbuat dosa langsung dia bertobat. Kemudian Musa bertanya lagi, fa ayyu ibadika aghna. Siapa di antara hambamu yang paling kaya?
Maka Allah mengatakan alladzi yardha bima yu'ta, orang yang ridha dengan apapun yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian yang terakhir, fa ayyu ibadika afqar, lalu siapa yang paling miskin di antara hamba-Mu ya Rabb? Maka Allah mengatakan sahibu mangkus, orang yang selalu kurang dan kurang. Nah, itulah orang miskin. Walaupun kaya masih kurang, miskin dia, ya kan? Kemudian banyak kisah-kisah dialog Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena dia adalah kalimur rahman. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi Musa pun kemudian diserahkan Taurat, dan Taurat itu dalam bentuk papan yang menulis langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya kitab yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung adalah kitab Taurat. Kemudian diberikan kepada Musa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika mentafsirkan ayat wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, ketika Nabi Musa kembali dan sudah mendapatkan alwah papan Taurat itu, maka Musa alaihi salatu wasallam berkata kepada Bani Israel, inna hadhihi alwah fiha kitabullah wa amrahu alladhi amarakum bih, kemudian wa nahyuhu alladhi nahakum an. Jadi ini adalah alwah, di dalamnya ada kitab Allah, wa amruhu, dan perintahnya yang Allah perintah kepada kalian, wa nahyuhu, dan larangannya yang Allah larang kepada kalian. Jadi Musa memberitahu, ini papan Taurat ini petunjuk bagi kalian, kalian harus ikut Taurat ini, dan aku pastikan kalau kalian ikut Taurat ini, maka selama ini perjalanan lelah kita dari Mesir, kemudian sekarang kita terperangkap di Bukit Saina, di tanah linglung ini, Arduti, maka aku janjikan, aku pastikan kalau kalian mengikuti isi Taurat ini, maka kita bisa membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyebutkan janji-janjinya, kalau betul-betul Bani Israel itu mau memegang Taurat, maka mereka akan diberikan apapun keinginan mereka dari urusan dunia, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 65-66, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihi min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidatun wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya ahli kitab itu, maksudnya Yahudi dan Nasrani, mau beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami akan masukkan ke sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan juga Injil dan juga Al-Quran tentunya yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Artinya betul-betul kalau mereka mau berpegang dengan Taurat ini, maka apapun yang mereka hajatkan dipenuhi Allah. Itu janji Nabi Musa, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 12-nya, Allah mengatakan, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhumul ithnai asyara naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka.
Dan Allah berfirman, aku bersama kalian. Sungguh jika kalian melaksanakan salat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan pasti akan aku masukkan ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa yang kufur setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Artinya, singkat cerita, Musa memberikan alasan kepada Bani Israel dengan iming-iming, kalau kalian memegang Taurat ini, saya pastikan kita akan bisa merebut Baitul Maqdis. Saya pastikan kalian akan diberikan nikmat yang banyak, diberikan nikmat dunia macam-macam. Artinya, janji seorang nabi itu bukan main-main. Bukan jurkam seorang nabi itu. Ya, lain kalau janji-janji anggota dewan ya. Sebelum dipilih macam-macam tuh janjinya, ya kan? Janji seorang nabi beda. Ya. Janji seorang nabi itu dari Allah langsung. Artinya bukan main-main. Subhanallah, ikhwan. Bani Israel kan sudah enak tuh. Akan mendapatkan macam-macam dari dunia dan akhirat tuh. Dihapuskan dosanya, dunia dapat, macam-macam dapat. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menampakkan Taurat, papan Taurat itu, apa kata Bani Israel? Kalau gitu lihatkan Taurat itu kepada kami, biar kami baca dulu. Kalau seandainya hukum-hukumnya mudah, kami siap. Kalau seandainya hukum-hukumnya sulit, mikir-mikir. Itulah Bani Israel. Jadi mereka melihat dulu, kalau seandainya perintahnya mudah, larangannya tidak sulit untuk ditinggalkan, kami siap mengikuti Taurat. Tapi kalau seandainya sulit, mikir-mikir tuh. Maka Musa alaihi salatu wassalam marah. Kemudian Musa mengatakan, kalian harus menerima apa adanya. Apapun yang tercantum dalam Taurat itu, mau perintah mau larangan, laksanakan. Jangan banyak alasan. Tetapi mereka mengatakan tidak. Kami tidak akan melaksanakan apa yang kamu inginkan, tapi kami melaksanakan apa yang kami inginkan. Kurang ajar Bani Israel, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa untuk memerintahkan malaikat mencabut gunung Tur. Akhirnya gunung Tur ini betul-betul dicabut. Kemudian setelah dicabut, dilayangkan ke atas kepala mereka. Jadi sekarang bukit itu ada di atas kepala mereka. Kemudian malaikat yang lainnya membawa api dan berada di depan mereka. Kemudian malaikat yang lainnya membawa lautan di belakang mereka. Mau kemana nih? Depan api, belakang lautan, atas gunung. Apa nggak stres? Mau lari kemana? Kalian nggak mau juga menerima Taurat katanya. Masya Allah, ikhwan, Bani Israel masa harus seperti ini? Baru mereka mau mengamalkan Taurat. Jadi kesannya imannya dipaksa, kan gitu ya? Kesannya ini kan pemaksaan ini. Tetapi memang begitu Bani Israel. Masalahnya, ikhwan, peristiwa-peristiwa aneh itu sudah berlaku kepada mereka. Jadi mereka itu membangkang, kemudian turun mukjizat, tobat lagi, bangkang lagi, turun mukjizat, terus seperti itu. Artinya bahwa mereka tidak tobat-tobat. Terkadang diperlukan mukjizat seperti itu. Alhamdulillah, Nabi SAW banyak mukjizat. Tapi Nabi SAW tidak pernah kemudian mengancam orang-orang musyrik, kalau kalian tidak beriman dibanting nih gunung ini, kan tidak ada. Bahkan pernah terjadi di Taif, tapi Rasul menolaknya. Kan pernah terjadi itu. Jibril membawa 2 malaikat penjaga gunung Taif. Kata Jibril, ya Muhammad, perintahkan 2 malaikat ini biar bukit Taif dilempar kepada penduduk Taif sebagaimana mereka sudah melempari dirimu dengan batu. Tapi Nabi tidak seperti Musa. Nabi SAW justru mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun.
Jangan, mereka umat yang tidak tahu bahwa aku seorang nabi. Maafkan saja, saya hanya berharap dari turunan mereka ada yang beriman kepada Allah. Biarkan bapak-bapaknya degil kufur, gak apa-apa, nanti anak-anaknya saja, ya kan? Artinya Nabi SAW masih punya optimis kepada turunannya. Tapi Bani Israel kan berbeda. Memang betul-betul harus diangkat di atas kepala mereka itu bukit Tur, karena mereka umat yang degil, umat yang keras kepala. Panjang sejarah seperti itu orang-orang Yahudi itu. Makanya bukit Tur di atas kepala mereka, di depannya api, di belakang air. Baru setelah kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, khudhu ma atainakum biquwwah. Kalian masih degil juga, masih nawar-nawar juga dengan Taurat, ambil sekarang Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya ketika mereka melihat di atas kepala mereka ada bukit, kharru sujjadan, mereka pun langsung sujud. Sujudnya cuman ke pipi kiri, karena pipi kanannya langsung mendongak ke langit, takut gunungnya jatuh. Jadi sujudnya bukan kayak sujud antum kan lengkap gitu ya, pipinya betul-betul ngarah ke bumi. Ini enggak, pipinya segini, nah sujudnya gini. Jadi yang nempel pipinya saja sambil semua naik ke langit batang. Rupanya sujud seperti ini berlaku sampai hari ini. Orang-orang Yahudi kalau sujud itu ke pipi kiri. Alasan mereka karena para pendahulu mereka Bani Israel ketika sujud itu tanda diangkatnya azab. Ya kan? Tanda diangkatnya azab. Makanya Bani Israel itu orang-orang Yahudi hari ini, mereka kalau membaca Quran pasti gede-gede gitu. Ya. Kalau mereka membaca Taurat, Quran, baca Taurat, lihat orang-orang Yahudi yang di Israel itu, lihat di YouTube lah, kalau baca Taurat itu gede-gede dia, ya, sambil menempelkan pipinya ke tembok ratapan itu, ya, yang digede-gede gitu ya. Makanya dulu ada orang Andalus, ulama Andalus bercerita, ketika dia berada di maktabah, ada seorang tulabul ilmi yang membaca Quran gede-gede gitu. Berhenti, kamu tasyabuh dengan orang Yahudi gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa ketika kemudian mereka betul-betul melihat gunung diangkat oleh malaikat sebagaimana dijelaskan oleh Atha dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, rafa'allahu fawqa ru'usihimut tur wa ba'atha naran min kibali wujuhihim wa atahumul bahrul malij min khalfihim. Ketika Allah angkat di atas kepala mereka bukit Tur, dan Allah utus api di depan wajahnya, dan Allah utus lautan yang sangat-sangat sangat-sangat asin min khalfihim, di belakang mereka. Kemudian mereka pun langsung tersungkur sujud. Dari sini Allah Subhanahu wa taala terangkan pengangkatan bukit Tur itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahum dhullah wa dhannu annahu waqi'um bihim. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas kepala mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Maka Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut dalam Taurat tersebut, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Artinya betul-betul diangkat di atas kepala Bani Israel. Tiba-tiba mereka sujud, kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Padahal awalnya mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ya kan? Bani Israel mengatakan sami'na wa asaina. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, dan ketika kami ambil perjanjian bersama kalian, kemudian kami angkat di atas kepala mereka bukit Tur, khudhu ma atainakum, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dari Taurat ini, bikuat dengan sungguh-sungguh, wasma'u, dan dengarkan. Lihat jawaban mereka. Quran menjelaskan, qalu sami'na wa asaina.
Ya, kami dengar wahai Musa, tapi kami maksiat. Itu pada awalnya, bukit belum di atas kepala. Mereka mengatakan sami'na wa asaina itu. Tapi ketika bukit sudah di atas kepala, coba bilang sami'na wa asaina. Kan itu. Nah, dari situ mereka ganti sami'na wa ata'na. Baru mereka tegap mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami taat, kami dengar, kami taat. Akhirnya bukit itu dikembalikan ke tempatnya, api pun dikembalikan ke tempatnya, lautan pun dikembalikan ke tempatnya. Akhirnya mereka pun aman. Ya. Ini satu versi, satu kisah seperti itu. Kisah yang kedua, bahwa diangkatnya Bukit Tur ini adalah bukan kepada umumnya Bani Israel yang ada di Ardutih, tetapi kepada orang-orang yang bersama Nabi Musa. Ya, orang-orang yang bersama Nabi Musa, maksudnya orang-orang pilihan yang diajak oleh Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah, untuk mengambil papan Taurat itu ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai di Bukit Saina, kemudian datanglah orang-orang pilihan itu setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa papan Taurat. Kemudian Nabi Musa memperlihatkan kepada mereka, kepada orang-orang pilihan ini yang ikut bersama Nabi Musa ini, yang 70 orang pilihan ini. Tiba-tiba mereka mengatakan, tidak, saya tidak mau menerima apa yang ada pada tangan Taurat yang ada pada tanganmu itu Musa, tetapi kami ingin melihat secara langsung, mendengar secara langsung dari Tuhanmu. Sekarang perlihatkan dulu Tuhanmu. Kami tidak akan beriman dengan Taurat itu sampai kau perlihatkan kepada kami Tuhanmu. Sehingga mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada papan Taurat itu sampai kami melihat Allah, katanya. Apa yang terjadi? Fa akhadatkumus sa'iqah. Datang halilintar menyambar 70 orang itu, mati semua. Setelah mati Allah hidupkan kembali. Setelah Allah hidupkan kembali, Musa mengatakan, sekarang kau sudah dimatikan oleh Allah, sekarang Allah hidupkan, ini ada kesempatan, sekarang ambil Taurat. Gak mau juga. Mereka mengatakan, tidak, kalau engkau matikan semua Bani Israel, bukan hanya kami saja kemudian dihidupkan, kami baru mau, katanya. Bani Israel ini memang degil kan? Otak batu, katanya. Akhirnya kemudian karena mereka tidak mau juga mengambil Taurat, dari situlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan malaikat untuk mengangkat Bukit Tur di atas kepala mereka. Mau ambil Taurat atau mau bukit itu mengenai kepala-kepala kalian. Baru setelah itulah akhirnya kemudian mereka pun bertobat, sujud, tapi sujudnya tadi hanya pipi kiri saja, pipi kanannya sambil nengok bukit karena takut ditimpa bukit. Seperti itulah kisah tentang Bukit Tur di atas kepala Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik." Subhanallah. Nabi Bani Israel ini mereka hanya beriman sesaat kepada Taurat. Karena Allah mengatakan, "Tsumma tawallaitum," kemudian kalian berpaling lagi mimba di dzalik, setelah peristiwa itu. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 155, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qaulihim qulubuna ghulfun bal taba Allah 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila." Maka kami hukum mereka Bani Israel karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa ada alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itulah hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah maka orang-orang Yahudi dilaknat atas lisan nabinya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil
ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Maka mereka pun dilaknat di atas lisan nabinya. Nabi Daud melaknat mereka, Isa melaknat mereka. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka? Mereka menjadi umat yang terlaknat jadinya. Nabi mereka pula yang ngomong begitu, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah pelajaran yang bisa kita petik di sini? Yang pertama, kata para ulama, di antara hikmah pelajarannya, bayan annahum a'da'u li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ladaihim wa li kitabihi wa li atba'ihi wa anna adawatahum lana la tanfaq anhum abada. Bahwa mereka orang-orang Yahudi itu selamanya akan menjadi musuh Nabi kita. Nabi-nabi mereka jadi bunuh, Nabi mereka jadi tentang, Nabi mereka saja dibangkang, Nabi Musa saja dibuat mainan kan itu ya. Apalagi ketika Nabi SAW mengajak orang-orang Yahudi beriman, maka mereka tidak akan mau. Makanya di Madinah tidak ada orang Yahudi yang beriman. Kata Rasul, kalau pembesar Yahudi 10 orang saja beriman, 1 Yahudi Madinah beriman. 1 pun tidak ada yang beriman kecuali Abdullah ibn Salam. Selebihnya kufur. Artinya selamanya orang Yahudi akan jadi musuh Islam. Mereka akan jadi musuh Islam berdasarkan nas Al-Quran, wala tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang Yahudi tidak akan redha dengan kita sampai kita ikut agama mereka. Ya. Kemudian faedah yang kedua, an-nahdhar min suluki maslakihim. Kita harus hati-hati dari cara-cara mereka. Jangan sampai apa yang disabdakan Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltum. Kila ya Rasul al-yahud wa nasara, qala faman. Kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, kalau kurang sehasta demi sehasta, kalau kurang mungkin sekilo demi sekilo. Kan itu ya. Sampai kalau mereka masuk ke liang biawak padang pasir sekalipun kau ikut di belakangnya. Kemudian sahabat mengatakan, apa yang kau maksud itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasul? Ya, siapa lagi kalau bukan mereka, katanya. Artinya bahwa jangan sampai mengikuti mereka, degil kepada para nabi, degil dengan syariatnya sendiri. Tapi kita harus mengatakan sami'na wa ata'na, persis seperti ucapan para sahabat, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya merintahkan sebuah perkara untuk berhukum kepada sebuah perkara, maka mereka harus mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Begitulah simbol para sahabat. Kemudian yang ketiga, musara'ah, harus bersegera. Kalau ada perintah Allah, bersegera. Kalau ada larangan Allah, tinggalkan, bersegera. Begitulah cara menyelisih mereka. Karena kita dilarang menyelisih tasyabuh dengan mereka gitu ya. Dan itu ada pada para sahabat Nabi SAW. Makanya ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, diutuslah pembesar Quraisy menemui Nabi SAW kononnya untuk berdialog. Kemudian selepas itu pulang kembali memberitahu pembesar-pembesar Quraisy bagaimana kondisi para sahabat, mengagungkan Nabi SAW sampai dia mengatakan, demi Allah aku melihat dengan kedua mataku, aku ini pernah berjalan ke Kisra, aku pernah berjalan ke Kaisar, aku pernah berjalan ke Najasyi, artinya aku pernah ke Persia, aku pernah ke Romawi, aku pernah ke Ethiopia. Aku tidak pernah melihat orang mengagungkan rajanya seperti sahabat mengagungkan nabinya, katanya. Apabila Rasul memerintahkan sesuatu, ibtadaru, segera mereka laksanakan. Apabila Rasul meludah, diangkat, ditangkap ludahnya, diusap-usap di badannya. Apabila Rasul mencukur rambut, bersegera diambil rambutnya. Apabila Rasul berwudu, hampir perang untuk mengambil sisa wudunya. Apabila Rasul bicara, sahabat tidak ada yang bicara dan berani tidak memandang wajah Nabi SAW. Kemudian diceritakan kehebatan para sahabat. Artinya jangan main-main dengan sahabat Nabi. Gitu maksudnya ya. Nah, makanya ketika mereka terjadi dialog berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah.